Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa amsayna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur di tengah guyuran hujan, mudah-mudahan semakin menambah keberkahan duduknya di majelis ilmu, majelis ilmunya di rumah Allah, dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah bersama dengan saudara di jalan Allah. Mudah-mudahan semua keutamaan silaturahmi dan majelis ilmu terlimpah di tempat ini insyaallah. Dan senang bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan bukan pertemuan pertama dan terakhir kalinya. Setidaknya alhamdulillah bisa berjumpa dengan yang sudah lama tidak berjumpa. Dan semoga semoga kalau seandainya di jalan kita ketemu bisa saling bertegur sapa insyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita akan sama-sama mengkaji tentang keluarga yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Karena tidak banyak keluarga yang diabadikan di dalam Al-Quran dengan pujian. Ada yang diabadikan tapi tidak dengan pujian. Keluarganya Abu Lahab misalkan. Tabbat yada Abi Lahab sampai ayat sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tapi keluarganya Imran bukan hanya sekedar diangkat dengan pujian, bahkan menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Tentu ada hikmah besar di balik diabadikannya kisah atau keluarga Imran di dalam Al-Quran. Dan inilah yang menjadi latar belakang kenapa kemudian kita ingin mengangkat keluarga Imran, dan semoga ada hikmah yang bisa diamalkan, diaplikasikan dalam keluarga kita sehari-hari. Karena kita faham yang namanya keluarga adalah bagian dari perjalanan untuk kejayaan umat Islam. Karena untuk mendapatkan kejayaan tidak mungkin kecuali kalau kita melibatkan keluarga. Betul, memang perbaikan dimulai dari diri sendiri. Tapi setelah perbaikan diri, kita juga mengajak keluarga untuk memperbaiki diri. Perbaikan hati, perbaikan diri, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat, perbaikan pemerintahan, sampai akhirnya perbaikan dunia dengan nilai-nilai Islam. Sehingga niat kita untuk mempelajari bukan sekedar hanya bercerita, berkisah, tapi juga mudah-mudahan bisa menggali hikmah dari kisah ini. Dari mana kita bisa mendapatkan kisahnya? Tentu dari surat Ali Imran itu sendiri. Karena dalam surat Ali Imran Allah menyebut kisahnya. Ayatnya dari mulai ayat ke-33 sampai dengan ayat ke-37. 33, 34, 35, 36, 37. Di 5 ayat inilah yang insya Allah akan kita angkat, yang akan kita kaji bersama-sama. Dan sekali lagi mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diamalkan.
karena yang paling penting bukan sekedar wawasan, tapi yang terpenting adalah amalan. Dimulai dari ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah memilih. Siapa saja yang Allah pilih? Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, unik karena di ayat ini Allah menyebut dua individu dan dua keluarga. Allah tidak berfirman, sesungguhnya Allah memilih keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Lut. Allah juga tidak berfirman, Allah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, dan Imran. Bukan Lut, Imran. Tapi dua disebut namanya saja, dua disebut dengan keluarganya juga. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, dan memilih keluarga Imran. Kenapa Adam dan Nuh tidak disebutkan dipilih keluarganya? Atau kenapa semuanya tidak disebutkan nama kepala rumah tangganya saja? Ini juga jadi tadabbur tersendiri. Di antara perbedaannya antara keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, kita akan menemukan dari kisah yang setidaknya diangkat di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ada kekompakan dalam keluarga Nabi Ibrahim, keluarga inti, dalam keluarga Imran, dan ada yang tidak kompak dalam keluarga Nabi Adam dan dalam keluarga Nabi Nuh. Kalau keluarga Nabi Ibrahim kompak semua. Nabi Ibrahimnya, Siti Sarahnya, Siti Hajarnya, Nabi Ismailnya, Nabi Ishaknya. Keluarga intinya kompak. Alnya kompak. Keluarga Imran yang akan kita angkat, yang akan kita ceritakan juga kompak. Kompak dalam kesolehan, kompak dalam keimanan, kompak dalam ketaatan, kompak dalam kebaikan. Istrinya beriman, soleh, dan yang akan menjadi tokoh utama dalam kisah keluarga Imran. Suaminya, suami yang soleh. Anaknya, Siti Maryam. Kemudian saudaranya, istri dari Nabi Zakaria. Mantunya, masih keluarganya juga, Nabi Zakaria, masih ada hubungan saudara. Cucunya, Nabi Isa alaihi salam. Satu keluarga, kompak. Bagaimana dengan keluarga Nabi Adam alaihi salam? Kita paham. Ada yang tidak kompak di sana. Nabi Adamnya beriman, Hawanya beriman, tapi ada satu anak Nabi Adam alaihi salam, bahkan yang terbesar, yang memilih jalan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan jadi orang pertama yang melakukan pembunuhan, menumpahkan darah di muka bumi. Dalam kisah, sebutlah namanya Qabil dan Habil. Ada sosok yang tidak kompak di sana dalam keluarga intinya. Bagaimana dengan keluarga Nabi Nuh? Sama. Nabi Nuhnya beriman. Istri Nabi Nuh memang bukan hanya satu. Ada beberapa, tapi ada yang tidak berimannya. Yang Allah abadikan dalam surat At-Tahrim, surat ke-66. Bahkan Allah jadikan sebagai perumpamaan orang yang kufur. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah berikan perumpamaan untuk orang-orang yang kufur, istrinya Nuh dan istrinya
Lut. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Suaminya soleh, suaminya baik, tapi istrinya seperti itu, maka suaminya pun tidak bisa melindungi istri dari azab Allah dan murka Allah. Tidak ada ceritanya di akhirat istri Nabi Nuh kemudian bilang ke malaikat, misal, malaikat, saya punya kenalan orang dalam di surga. Siapa kenalannya? Suami saya. Siapa suaminya? Nabi Nuh. Nggak bisa, jebret. Nggak bisa. Siapa istrinya Nabi Nuh? Nyonya Nuh. Wallahu a'lam bishawab, tidak tahu. Siapa lagi yang tidak kompak dalam keluarga Nabi Nuh? Ada di antara anaknya, bukan semua anaknya. Ada di antara anaknya yang tidak kompak. Karena dalam catatan tafsir, anaknya Nabi Nuh bukan hanya yang tenggelam. Setidaknya anaknya Nabi Nuh ada 4, setidaknya. Yang pertama yang tenggelam, atau yang biasa dikenal Kan'an. Kemudian yang kedua Sam. Yang ketiga Ham. Yang keempat Yafith. Setidaknya nama inilah yang bisa kita temukan dalam kitabnya Ibnu Katsir saat beliau menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sam yang menjadi nenek moyang orang Eropa dan orang Arab. Ham yang menjadi nenek moyang orang Afrika. Yafith yang menjadi nenek moyang orang Asia. Wajahnya mirip-mirip orang Asia, keturunan dari Yafith. Sam, Ham, Yafith. Kan'an yang ditenggelamkan. Jadi sebutlah istrinya Nabi Nuh Mamah Kan'an, nah, supaya gampang. Mamah Kan'an atau Nyonya Nuh, Ibu Nuh. Ala kulli hal, ada ketidakkompakan dari keluarga inti Nabi Adam alaihi salam. Memang tidak semua, sebagian, dan dari keluarga inti Nabi Nuh alaihi salam. Boleh jadi inilah yang kemudian menjadi sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam tanpa menyebutkan keluarga Adam. Ayatnya tidak berbunyi innallaha astafa ala Adam wa ala Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Imran. Poin pertama keteladanan dari keluarga Imran adalah kekompakan dalam ketaatan. Dari mulai ayat ke-33 surat Ali Imran. Karena tidak ada yang lebih nikmat selain keluarga yang kompak dalam taat. Bapaknya soleh, istrinya solehah, anak-anaknya soleh-solehah. Paling nikmat. Paling nikmat. Bapaknya rajin ke masjid, anaknya ikut dibawa, ibunya berjamaah, kalaupun tidak di masjid, di rumah bersama dengan anak perempuannya. Paling nikmat. Bapaknya semangat dengan Al-Quran, istrinya juga semangat, anak-anaknya juga semangat. Paling nikmat. Meskipun rumahnya mungkin tidak sebagus orang lain, tapi kebersamaan dalam taatlah yang akan memberikan kebahagiaan di keluarga. Ada syurga namanya syurga Aden. Syurga Aden. Dalam surat ke-13, surat Ar-Ra'du. Dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-23. Surat Ar-Ra'du surat ke-13 ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ke-23 Jannatu Adnin, syurga Aden. Yadkhulunaha, yang akan dimasuki oleh mereka. Siapa saja mereka yang akan memasuki? Waman solaha, yang akan memasukinya adalah orang-orang yang solaha, soleh. Min abaihim, bapak. Wa azwajihim, pasangan. Wa dzurriyyatihim, keturunan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat akan menyambut mereka di semua pintu dengan ucapan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian.
Ada surga namanya surga Aden yang akan dimasuki oleh keluarga yang kompak dalam kesolehan, kompak dalam ketaatan, bersama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya surga Aden. Ayat pertama, ayat ke-33 dari surat Ali Imran tentang keteladanan keluarga Imran adalah kekompakan, kebersamaan dalam ketaatan. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Ayat yang kedua, ayat ke-34. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan sebagian dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa makna ayat ini? Keturunan sebagian dari sebagian yang lain. Kadang di antara sebab kebaikan, keturunan atau lingkungan keluarga. Jadi ayat ini muqaddimah sebelum Allah bercerita tentang keluarga Imran. Diawali dengan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, baru setelah itu keluarga Imran. Tidak jarang, karena kakeknya soleh, maka cucunya soleh. Tidak jarang karena orang tuanya soleh, maka anak-anaknya soleh. Meskipun saya tidak mengatakan pasti kalau bapaknya soleh, anaknya soleh, enggak. Tapi tidak jarang kalau orang tuanya soleh, maka keturunannya juga soleh. Tidak jarang. Kenapa tidak jarang? Karena Rasulullah menyebutkan anak tergantung orang tua. Dalam hadis yang insya Allah masyhur, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, maka orang tuanya lah yang menyebabkan anak jadi Yahudi. Au yunasiranihi. Orang tuanya lah yang menyebabkan anak menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menyebabkan anak menjadi Majusi. Ini kalau diteruskan, bukan hadis, tapi kalau diteruskan, au yubaragajulnihi. Au yupremanihi. Au yubangornihi. Au yusolehnihi. Au yu rajinnihi, au yu someahnihi, au yu akrabnihi, au yu bagernihi, au yu semua nihi-nihi tadi, fa'abawahu. Kedua orang tuanya lah yang membentuk anak-anaknya. Maka di ayat yang kedua, dzurriyyatan ba'duha mim ba'd, wallahu sami'un alim. Kalau yang pertama tadi keteladanannya dalam masalah kekompakan, yang kedua, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, memang ada sebab keturunannya. Faktor apa? Walaupun iman, kalau kata syair zaman dulu, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Gimana lanjutannya teh? Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya juga, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali kepada Allah. By Raihan. Bukan saya. Saya bukanlah seorang pujangga yang pandai merangkai kata. Ala kulli hal, keteladanan yang kedua adalah keteladanan dari sisi lingkungan dan keturunan. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Itu sebabnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang memanggil satu keturunan dengan panggilan orang tua. Contoh. Kenapa Allah seringkali di dalam Al-Quran memanggil Ya Bani Israel? Apa sih makna dibalik itu? Israel itu siapa sih? Kita tahu Israel itu Nabi Yakub. Ishak punya anak namanya Yakub.
Yakub punya julukan namanya Israel. Yakub punya 12 anak. Satu di antara anaknya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yang disebut dengan Bani Israel adalah semua keturunan dari 12 anak ini. Ini sebagai ilustrasi. Ada anak yang bandel, misal, nakal. Bapaknya, Pak Haji. Bapaknya, orang soleh. Saat dia bandel kita panggil, kak dia, anak Pak Haji, kak dia, anak Pak Haji, kak dia. Apa maksudnya? Kita ingin mengingatkan, bapakmu itu orang soleh, maknya didinya siga kieu. Jadi saat Allah memanggil, ya Bani Israel, keturunan Israel sini, keturunan Israel sini. Maksudnya, kalian itu keturunan orang yang soleh, maknya kelakuan siga kieu. Sudah? Oh, sugan teh waktu Indonesia bagian Cipamokolan. Rada beda. Ya Bani Israel, panggilan untuk mengingatkan tentang dia itu keturunan siapa. Maka ya ini makna dari dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ingat loh, kamu itu keturunan orang soleh. Contoh, kalau kita cerita tentang Siti Maryam. Siti Maryam itu masih dalam keluarga Imran. Masih dalam keluarga Imran. Saat Siti Maryam hamil, kemudian melahirkan, bawa Nabi Isa, apa komentar Bani Israel? Ya Maryam, makana abuki mra'asau wa makanat ummuki baghiya. Dalam surat Maryam. Maryam, kamu bawa bayi, kamu kan gak punya suami. Maryam, bapakmu itu orang soleh. Bapakmu itu bukan orang yang jelek. Dan ibumu juga bukan seorang pezina. Kok kamu punya? Jadi, mengingatkan tentang, Anda tuh keturunan siapa? Ingat loh, Anda keturunan orang yang soleh. Ini makna dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Kadang, kesolehan dari satu keluarga dibentuk dari keturunan sebelumnya. Dibentuk dari orang tua sebelumnya. Kesolehan keluarga Imran itu dibentuk dari sebelumnya. Maka Allah menceritakan sebelumnya siapa? Sebelumnya adalah keluarga Ibrahim. Sebelumnya lagi siapa? Sebelumnya adalah Nabi Nuh. Sebelumnya lagi siapa? Sebelumnya adalah Nabi Adam. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Yang ketiga, supaya lebih mudah kita buat poin-poin. Karena kadang tidak sedikit, tidak jarang barho. Ya, sudah bubar poho. Mudah-mudahan kalau dibuat poin-poin, poin 1 kompak, poin 2 keturunan, lingkungan, keluarga. Poin yang ketiga dalam ayat ke-35. Ayat ke-35. Idz qalat, ingatlah ketika berkata, jangan dulu teruskan. Idz qalat, ingatlah ketika berkata. Punten, dalam satu hari kira-kira berapa kata yang akan dikeluarkan dari lisan kita? Konon katanya kalau perempuan mah, berapa kebutuhan perempuan untuk berkata-kata teh? Berapa? 5.000. Banyaklah pokoknya mah. Banyak. Punten. Allah akan mengabadikan dari sekian banyak kata-kata yang pernah keluar dari lisan. Ada satu kata yang diabadikan di dalam Al-Quran yang kalau kita baca, kata-katanya sekarang jadi pahala kalau diulangi. Punten, kira-kira kalau seandainya ada di antara kata-kata kita yang pantas untuk diabadikan selama hidup, kira-kira kata-kata manakah yang akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perempuan berkata-kata banyak, tapi dari sekian banyak kata-kata, kata-kata ini yang akan diabadikan oleh Allah. Kata-kata siapa? Idz qalat imra'ah. Kata-kata seorang perempuan. Seorang perempuan yang dalam sehari bisa mengucapkan banyak kata, ternyata dipilih oleh Allah kata yang pantas untuk jadi ayat suci.
Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istrinya Imran berkata-kata. Punten, kita sedang cerita keluarga siapa? Keluarga Imran. Siapa orang pertama yang diceritakan? Istrinya Imran. Apa maknanya? Hadirin rahimakumullah, dalam keteladanan keluarga Imran, sosok pertama yang Allah angkat adalah istrinya. Istrinya. Saking urgen peran seorang istri dalam keteladanan keluarga, dalam kekompakan keluarga, dalam kesolehan keluarga. Contoh sebagai perbandingan. Suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Kira-kira keturunannya akan seperti apa? Suaminya nabi, bukan sekedar nabi, rasul, bukan sekedar rasul, ulul azmi. Karena nabi belum tentu rasul, rasul belum tentu ulul azmi. Kalau ulul azmi pasti rasul, kalau rasul pasti nabi. Namanya Nuh alaihi salam, ulul azmi, menempati posisi puncak yang tertinggi dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Rasul ulul azmi, Nabi Nuh ulul azmi. Istrinya kita tahu tadi di ayat surat At-Tahrim. Istrinya tidak beriman. Anaknya seperti apa? Kan'an. Anaknya Kan'an. Sebaliknya, suaminya Fir'aun, istrinya Asia. Kira-kira hasil didikannya akan seperti apa dari lingkungan yang terbentuk seperti ini? Jangan lupa, Nabi Musa dibesarkan di lingkungan mana? Nabi Musa setelah selesai disusui oleh ibu kandungnya, itu tinggal di lingkungan istana. Walaupun tinggal dengan bapak yang seperti itu, bapak angkat yang seperti itu, tapi ketika ibunya baik seperti Siti Asia, maka ya sosok Nabi Musa jadinya. Atau misalkan bapaknya pergi jauh, anaknya hanya dengan seorang ibu, hanya dengan ibu. Kira-kira anaknya akan seperti apa? Ismail. Ismail dirawat oleh Siti Hajar. Kemana Nabi Ibrahimnya? Pergi. Tapi karena sosok seorang ibu itu sangat sentral, ibu solehah, maka anaknya juga insya Allah solehah. Ibunya bahagia, maka insya Allah keluarganya juga bahagia. Makanya ada istilah cek orang Cicago mah. Kata orang Cicago, happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Istri yang bahagia membuat kehidupan jadi bahagia. Bukan hanya happy wife, happy life. Istri yang beriman membuat keluarga juga jadi punya patok keimanan. Walaupun suaminya nggak beriman. Seperti kisah Fir'aun. Artinya ini cerita tentang keturunan ke bawah. Ternyata peran sentralnya ada di sosok ibu. Idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata. Yang diabadikan oleh Allah pertama kali dari keluarga Imran adalah sosok seorang istri. Karena istri punya peran yang sangat besar dalam keluarga. Apa peran keluarga Imran? Apa peran istrinya Imran dalam keluarga? Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi. Allah mengabadikan kata yang keluar dari lisan istrinya Imran. Kata yang pertama yang diabadikan adalah Rabbi, Tuhanku. Punten pisan. Kira-kira istrinya Imran sudah berkata-kata berapa ribu kata? Tapi dari sekian ribu kata, yang dipilih di dalam Al-Quran ada di ayat ini, yang pertama kali adalah Rabbi. Maka, yang paling abadi adalah yang menitipkan kata-katanya di sisi ilahi. Itu sebabnya, amalan yang paling awet adalah amalan yang karena Allah saja.
disandarkan hanya kepada Allah saja. Punten. Kita teruskan dulu. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Tuhanku, aku bernazar kepada Engkau, apa yang ada di dalam perutku ini, kandunganku ini muharrar. Aku akan lepaskan, aku akan serahkan, aku akan wakafkan untuk perjuangan, untuk melayani di Masjidil Aqsa saat itu. Kalau di perut ini lahir, saya akan serahkan, saya akan wakafkan untuk perjuangan bayi saya ini untuk jadi pelayan Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni, tolong terimalah doaku. Punten. Saat istrinya Imran berkata-kata seperti tadi, berapa banyak orang yang tahu kata-katanya? Berapa banyak orang yang mendengarkan kalimatnya? Sekarang, berapa banyak orang yang tahu kalau istrinya Imran pernah berkata-kata seperti ini? Apa hikmahnya? Orang yang hanya karena Allah, ya Allah, hubungannya hanya dengan Allah saja, biasanya oleh Allah justru akan dijadikan teladan untuk semua. Tapi orang yang justru mencari popularitas di mata manusia dan melupakan Allah, justru akan Allah buat manusia lupa kepada dirinya. Rabbi inni nazartu laka ma fi, ya Allah, perut saya ini kalau seandainya isi, saya akan serahkan. Saya yakin saat itu istrinya Imran nggak teriak-teriak pakai mikrofon terus di media sosial misalkan dibaca, di-like oleh banyak orang, nggak. Bisik-bisik bermunajat, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Kadang semakin ikhlas, justru semakin diangkat oleh Allah. Semakin mengangkat diri, justru semakin direndahkan oleh Allah. Maka rumus popularitas lah. Mencari popularitas di sisi Allah, maka akan dapat popularitas di sisi manusia-manusia langit. Mencari popularitas di sisi manusia, justru akan direndahkan di hadapan manusia itu sendiri. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Supaya mudah nyatetnya, supaya diingat, supaya mudah mengingatnya. 1, kekompakan. 2, keturunan. 3, ibu yang berperan. Yang keempat masih di ayat yang sama. Apa perannya? Peran seorang ibu dalam ayat ini, dalam keteladanan keluarga Imran, ibu yang memiliki tujuan. Tujuan untuk keturunan. Ya Allah, kalau anak saya lahir, saya akan jadikan dia sebagai pelayan masjid. Anaknya belum lahir, tujuannya sudah ada. Cita-citanya sudah ada. Kadang sebagian orang kalau ditanya, kalau gede mau jadi apa? Kumaha engke weh. Sudah lahir. Sudah sekolah, sudah kuliah, kalau gede mau jadi apa? Saya kumaha engke lah. Bukan engke kumaha. Istrinya Imran bukan sekedar kumaha engke, belum lahir saja, saya akan program, saya akan target, saya akan arahkan. Cita-cita anak saya adalah jadi pelayan Masjidil Aqsa, jadi pejuang Masjidil Aqsa. Muharraron fataqabbal minni. Karena kebutuhan primer manusia yang terbesar adalah punya tujuan. Kalau orang menyebut, apa sih kebutuhan primer? Sandang, pangan, papan, casan, colokan, jaringan, dan seterusnya. Ya, kebutuhan primer zaman sekarang, kuota. Tapi ada yang jauh lebih primer dari itu semua. Mau dibawa, segala gue mah. Tujuannya mau kemana? Punten, orang musyrik digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti orang yang jatuh dari langit, kemudian disambar burung, atau ditiup angin kemanapun angin itu berhembus. Fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik. Apa maksudnya? Orang yang nggak punya tujuan biasanya gampang terombang-ambing.
Kaditu hayu, kadieu hayu, kawadi kemana hayu, pokoknya mah hayu we, kemanapun angin berhembus hayu. Tapi kalau dari awal saya punya program, anak saya tujuannya jadi hafiz. Akhirnya kalau sudah punya tujuan, insya Allah fokus, sumber daya diarahkan ke sana, ritmenya jadi lebih teratur, ke sana tujuannya. Azan? Sudah. Kita break dulu. Baik, kita lanjutkan insya Allah setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin Bapak dan Ibu, kembali kita melanjutkan tentang kisah dan hikmah keteladanan keluarga keluarga Imran. Yang pertama, kekompakan, keteladanannya, kebersamaan dalam ketaatan, dalam kebaikan. Ada hal yang tadi lupa tersampaikan. Alhamdulillah. Biasa kalau selesai sholat ayah weh gitu. Alhamdulillah. Ada ayat dalam surat Ali Imran 159. Ayat yang membahas tentang kekompakan dalam kekompakan orang-orang sekitar, orang-orang terdekat. Surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka dengan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut, engkau bisa berlaku lemah lembut. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, ini yang ingin kita garis bawahi. Tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Akan susah kompaknya kalau justru saling menjauhkan diri. Masing-masing. Mungkin bareng-bareng, tapi masing-masing. Masing-masing dengan kesibukannya, dengan handphonenya, dengan alatnya, dan seterusnya. Sampai mana tadi teh? Masing-masing. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum, maka maafkanlah, wastaghfir lahum, maka doakan ampunan, wasyawirhum, maka dengarkan pendapatnya, musyawarah. 4 upaya atau 4 hal yang Allah amanatkan, wasiatkan untuk membangun kebersamaan. Di ayat tadi, di surat Ali Imran, masih surat yang sama, hanya ayatnya ayat 159. Supaya tidak cerai-berai, supaya tidak saling menjauh, supaya tetap merasa nyaman dalam kebersamaan. 4. 1. Kelembutan. 2. Memaafkan. 3. Mendoakan. 4. Mendengarkan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Lintalahum, kelembutan. Fa'fu anhum, memaafkan. Wastaghfir lahum, mendoakan, doakan ampunan. Wasyawirhum, pendapatnya didengarkan dalam musyawarah. Kelembutan, saya yakin insya Allah sudah sama-sama difahami. Akan hilang kebersamaan kalau yang ada hanya sekedar jebras-jebris, apa jebras-jebris bahasa Indonesianya? Jutek, kasar, gitulah. Bahkan misalkan pasangan julid, julid. Suaminya misalkan romantis, istrinya dingin, bahkan cenderung jutek. Ma, I love you. Pret lah gandeng. Akan sulit membangun kebersamaan kalau hilang kelembutan. Hilang kelembutan. Yang kedua, kemaafan, memaafkan. Punten, pernah mendengar cerita landak? Landak yang menghadapi musim dingin. Landak di musim dingin punya 2 pilihan. Pilihan pertama, landak itu ngumpul.
dan mereka bisa merasakan kehangatan dalam kebersamaan. Meskipun karena mereka ngumpul, saling tusuk, landak, luka, berdarah, tapi hangat. Jadi ada kehangatan dalam luka, cie, ada cie-nya. Mereka selamat dalam kehangatan meskipun ada luka. Atau pilihan yang kedua, landak itu cari nyaman masing-masing, tapi akhirnya kedinginan, beku, mati. Kira-kira kita pilih mana? Cari kenyamanan sampai akhirnya tidak ada kehangatan, mati dalam kebekuan, atau selamat menghadapi musim dingin, hangat tapi dalam luka. Kira-kira pilih mana? Pilih kehangatan dalam luka atau pilih mati dalam kebekuan atau beku dalam kenyamanan? Nyaman, nyaman, tapi masing-masing. Nyaman tapi masing-masing. Akhirnya nggak ada kehangatan, beku. Pilih mana? Pilih jangan jadi landak. Nggak. Pada akhir itulah yang Allah maksudkan fa'fu anhum, memaafkan. Karena kadang bicara gampang, ngomong gampang, tapi kadang demi kebersamaan, demi kekompakan, demi kesatuan, demi kebersamaan, kadang kita harus rela untuk tertusuk dan memaafkan. Kalau masing-masing tidak ingin memaafkan, rasanya susah untuk terjalin kebersamaan, kekompakan. Satu, kelembutan, yang kedua memaafkan, yang ketiga saling mendoakan. Wastaghfir lahum, suaminya mendoakan, ya Allah ampunilah istri saya. Istrinya mendoakan, ya Allah ampunilah suami saya. Anaknya mendoakan, Rabbi firli wali walidayya. Orang tuanya mendoakan, ya Allah ampunilah anak-anak saya. Tidak ada cinta yang paling tulus, tidak ada ikatan yang paling murni selain menitipkan ikatan di dalam untayan doa. Karena ciri orang yang benar-benar cinta itu pasti mendoakan kebaikan dan minta dari Allah Subhanahu wa taala. Tetangga, kalau misalkan dia sayang ke tetangganya, pasti ada doa yang baik untuk tetangganya. Ya Allah, tetangga saya katanya besok mau nikah, misal. Ya Allah, mudah-mudahan dilancarkan pernikahannya. Cuman ya Allah, yang mau dia nikah itu yang saya suka juga ya Allah. Saya tahu. Nggak apa-apa lah ya Allah, yang penting dia bahagia, aku rela melepaskan yang saya suka. Wah, mantap kalau seperti itu. Cie. Ala kulli hal. Kalau misalkan si fulan mendoakan kebaikan untuk si fulan, itu saya yakin kalau orang tua ke anak mah pasti akan ada doa yang seperti itu. Ala kulli hal. Yang terakhir, yang keempat, musyawarah, mendengarkan pendapat. Karena biasanya kalau ini punten, kita merasakan, kita berpendapat, kita punya opini kita didengarkan, itu sudah senang. Apalagi kalau diaplikasikan. Engagementnya itu makin kuat, ikatannya itu pasti akan makin erat. Ini yang pertama tadi, kekompakan, kebersamaan dalam kebaikan dan ketaatan. Yang kedua, keturunan, faktor lingkungan, faktor keturunan juga punya peran. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Keteladanan, kekompakan keturunan, ibu yang mengambil peran atau istri yang mengambil peran, istri yang ikut berperan. Dan yang keempat, apa peran istrinya Imron? Ternyata perannya itu sangat sentral. Peran dalam menentukan keluarga yang punya tujuan. Ada film kartun dulu memang. Cuplikan. Judul filmnya Alice in Wonderland. Film jadul. Alice di Dunia Ajaib. Ada satu cuplikan yang emang filmnya film barat, tapi cuplikan ini benar juga. Si Alice sedang berada di pertigaan. Di pertigaan itu ada kelinci. Alice nanya ke kelinci, kelinci, jalan yang benar yang mana? Kanan atau kiri? Si kelinci nanya ke si Alice, Alice, kamu mau kemana? Kata si Alice, saya nggak tahu mau kemana. Kata si kelinci, kalau kamu tidak tahu mau kemana, kanan dan kiri sama saja. Iya benar.
Kamu mau kemana? Saya nggak tahu mau kemana. Nggak usah nanya mau mana yang benar, kanan atau kiri. Kalau kamu tidak tahu tujuannya mau kemana. Orang yang tidak tahu keluarganya mau dibawa kemana, tujuannya mau apa, seperti angin yang Allah tadi firmankan. Fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih. Karena kalau sudah punya tujuan, Bu, insya Allah, Pak, insya Allah, anak yang ada di kandungan ibu ini, ibu akan cetak jadi seorang hafiz Quran. Kalau tujuan sudah ditentukan, biasanya semua daya dan upaya itu fokus ke arah tujuan. Pasti nggak akan disia-siakan. Dan kalau sudah fokus, hasilnya pasti bakal beda. Ibarat cahaya matahari, kalau difokuskan bisa jadi api. Tapi kalau sekedar cahaya matahari nggak fokus, ya begitu saja, hasilnya biasa saja. Itu yang berapa tadi, yang keempat? Kekompakan, keturunan, ibu yang ikut mengambil peran, dan perannya adalah menentukan tujuan. Yang unik, ya sebelum kita lanjut ke ayat ke hikmah yang kelima. Banyak orang yang bilang kalau ibu yang sedang hamil itu dia bisa mengajak dialog anaknya. Nah, sing jadi jalma nu soleh, nah kan gitu biasanya. Ayat ini mengkonfirmasi hal tersebut atau setidaknya mengisyaratkan hal tersebut. Inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, kandungan yang ada di perutku ini saya nazar akan saya jadikan. Kan biasanya kalau yang ada di ilmu-ilmu parenting itu biasanya usahakan untuk mengajak ngobrol bayi. Kalau di Al-Qur'an bukan sekedar ngajak ngobrol bayi, tapi ngajak bayi ngobrol sama Tuhannya bayi. Kan biasanya, sing solehnya, kalau di Al-Quran, ibu nazar, ya Allah saya nazar, dengan yang ada di perut saya, mudah-mudahan dia jadi pejuang Al-Aqsa. Mengajak bayinya, ngobrol dengan Tuhannya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, kalau seandainya memang tidak bisa seperti istrinya Imron, kita ngaji Quran, baca dengan lisan kita, kemudian agak keras suaranya, tidak pelan-pelan, baca dengan lisan kita, mudah-mudahan anak kita juga sama-sama ikut mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Al-Qur'an ya firman Allah, ngajak bayinya untuk berdialog dengan Tuhannya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Hikmah yang berikut, bukan hikmah, bukan poin lah, bukan hikmah dari keteladanan. Ada orang yang punya cita-cita, dan ada orang yang menggantungkan cita-citanya dalam doa. Mau jadi apa? Saya mau jadi seorang miliuner. Oh, cita-cita. Tapi, ya Allah, jadikan saya seorang miliuner ya Allah. Apa bedanya? Yang satu cita-cita, yang satu menggantungkan cita-cita di dalam, dan itulah yang dilakukan oleh istrinya Imron. Saya pengen anak saya jadi seorang pejuang. Itu cita-cita. Tapi, ya Allah, saya jadikan anak saya sebagai seorang pejuang. Cita-citanya digantungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu insya Allah nggak akan disia-siakan. Maka diakhiri ayatnya itu dengan kalimat innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar dan engkau maha mengetahui. Punten. Apa jadinya kalau kita sudah memohon, menggantungkan harapan, tapi ternyata kenyataan tidak sama dengan harapan? Kan gini, istrinya Imron menggantungkan harapan, ya Allah, bayi yang ada di kandungan saya akan serahkan sebagai pejuang Al-Aqsa, pelayan Masjidil Aqsa. Dengan bayangan, bayi yang lahir itu adalah laki-laki. Harapannya begitu. Pas lahir, kenyataannya tidak sama dengan harapannya. Kira-kira kalau kita punya harapan dan harapan tidak sesuai kenyataan, bakal tetap husnudzon tidak?
alhamdulillah. Kalau tetap husnudzon, alhamdulillah. Kalau tidak husnudzon, pasti bakal begini. Ya Allah, Engkau kan maha mendengar. Kan sebelumnya bilang, Engkau kan maha mendengar. Kenapa yang lahir teh malah? Itu makna ayat ke-36. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Saat melahirkan, kata istrinya Imran, ya Allah, yang aku lahirkan ini perempuan. Aku melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakar kal untha, dan laki-laki tidak sama seperti perempuan. Maksudnya harapannya laki-laki, kenyataannya perempuan. Yang pasti Allah tidak salah mendengar doa. Lalu kenapa memberikan doa berbeda dengan yang dipanjatkan? Ini sok jadi ingat cerita siapa? Ada orang yang berdoa ceritanya. Sebelah kanan berdoa, ya Allah berikan saya jodoh. Sebelah kirinya berdoa, ya Allah saya teh pengen bisnis domba ya Allah. Sebelah kanannya minta jodoh, sebelah kirinya minta domba. Kira-kira Allah salah dengar tidak? Yang minta jodoh malah dikasih domba, yang minta domba dikasih. Kira-kira salah dengar tidak? No. Tapi sering bahkan kita minta dikasihnya. Kadang kemungkinannya sepertiga 30%, apa yang kita minta persis sama sesuai dengan yang kita minta. Hingga kata Rasulullah, ya kita tahulah, faham. Doa imma diberikan sesuai permintaannya, doa dijawab dengan yang lebih baik dari permintaannya, atau doa dijadikan pahala di akhirat, nggak diberikan di dunia karena Allah tahu mana yang lebih maslahat. Keteladanan yang berikutnya dari keluarga Imran, khususnya dari istrinya Imran, ini saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kadang kalau kita sudah berharap tinggi dan ternyata harapan tidak sesuai, kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ngegejret nate tereh. Capek-capek geningan malah kieu hasilna. Gampang jatuhnya. Budak teh nya geus disakolakeun anger we kieu-kieu keneh geningan. Padahal mah ada cita-cita dari kecil teh pengen jadi hafiz Al-Qur'an. Kieu geuning, geus disakolakeun mahal-mahal geningan anger we hese keneh salat dan seterusnya. Sudahlah, gantilah cita-citanya kalau begitu. Kadang saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan, seringkali jatuh. Tapi keteladanan dari istrinya Imran, kata istrinya Imran, wa inni sammaituha Maryam. Saya tetap memberi nama anak saya Maryam. Di antara makna Maryam, wanita yang ahli, wanita yang rajin ibadah, ada harapan dari nama Maryam tadi, anak saya tetap melanjutkan cita-cita saya. Meskipun kenyataannya nggak sesuai dengan harapan. Wa inni sammaituha Maryam. Dan saya memberikan keturunan anak saya Maryam. Tetap memberikan, biasanya begini sekali lagi. Kalau orang kenyataan sudah nggak sesuai dengan harapan, fatalistik. Sudahlah, sekalian tekudu. Tapi enggak, saya kasih nama anak saya yang baik-baik, kasih namanya Maryam. Keteladanan yang berikutnya yang ke seberapa tadi teh berarti? Yang kelima, saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan, istrinya Imran tetap dalam kondisi husnudzon. Husnudzon, dan bentuk husnudzonnya seperti apa? Tetap memberikan nama anak yang baik. Andai enggak husnudzon, atau ngasih nama karena yang saya inginkan itu laki-laki, yang lahir perempuan, walaupun anaknya perempuan saya kasih nama anak laki-laki misalnya teh. Karena sudah kecewa duluan, sudah kadung kecewa duluan. Enggak. Wa inni sammaituha Maryam. Saya kasih nama anak saya Maryam. Dan ini juga jadi bagian dari keteladanan keluarga Imran, memberi identitas nama yang terbaik. Memang tidak harus bahasa Arab, meskipun kata Rasulullah,
Nama yang terbaik adalah nama yang mengandung penyembahan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdur Rahim, Abdul Ghafur, Abdus Somad, penyembahan kepada Allah. Yang kedua, nama para nabi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Muhammad, dan seterusnya. Yang ketiga, nama para sahabat nabi, sahabat atau sahabiyah buat perempuan. Yang ke berapa? Yang keempat, nama penyembahan kepada Allah, nama para nabi, nama sahabat nabi. Yang keempat baru, nama yang baik-baik. Mau dari bahasa Indonesia boleh, dari Al-Quran boleh, tapi pilih-pilih. Ustadz, saya pengen ngasih nama anak saya, siapa nama anaknya? Munafikin. Kan ada nama surat-surat Al-Munafikin, Al-Munafikun, boleh nggak? Panggilannya siapa? Pikun. Dan Munafikun, panggilannya Pikun, kata. Atau saya boleh nggak ngasih nama Intan? Oh boleh, mangga silahkan. Inspirasinya dari mana? Intan surullah yansurkum wa yusabit akdamak. Saat boleh nggak ngasih nama anak saya Aang? Aang, dari mana itu Aang? Dari Al-Quran. Aang daratahum alhamdulillah. Ayo beda. Dan seterusnya lah. Silahkan selama maknanya itu baik. Selama artinya itu apa? Kalau ngasih kan di Al-Quran juga ada Abu Lahab, tabat yada Abil. Ngasih nama anaknya Abil Lahab. Walaupun dari Al-Quran tetap pilih nama yang baik-baik. Saya lah, yang orang Sunda punya kebiasaan dalam memberi nama itu biasanya di suku katanya suka diulang-ulang. Yudi, Wahyudi, Nia, Kurnia, Tono, Martono, Sumartono, dan seterusnya. Nggak masalah, yang penting maknanya baik. Satu waktu ada anak SD dipanggil sama gurunya, sini, nami teh saha? Nama saya Nonop. Nama lengkapnya Nonop Saklitnop. Wih, orang Rusia, Nop? Sanes orang Ciberem. Geuning namina siga Rusia, Nonop Saklitnop. Cenah mah ieu teh singkatan. Singkatan naon? Nonop Saklitnop. Nonop Sabtu Kliwon 3 November. Lahirnya Sabtu Kliwon 3 November jadi Saklitnop. Ala kulli hal. Nama yang bagus-bagus, nama yang bagus-bagus. Siapa namanya Kang? Bagus, oh bagus. Karena kata Ustadz, kasih nama yang bagus-bagus. Akhirnya semuanya namanya bagus. Yang perempuan, kasih namanya yang bagus-bagus. Siapa namanya? Bunga, oh bagus. Nama lengkapnya Bunga Bangke, haulah. Jangan. Wa inni sammaituha Maryam, dan saya memberi namanya Maryam. Tetap memberi nama yang baik-baik meskipun kenyataan tidak sesuai dengan harapan sebagai bentuk husnudzon. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Masih dalam kerangka keteladanan keluarga Imran yang kelima, saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan, anak tetap didoakan. Kalau anak sesuai dengan ya Allah, asa hoyong gaduh putra teh pamagat, pas lahir pamagat, alhamdulillah sing soleh, biasa. Tapi saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan dan tetap mendoakan kebaikan, itu baru luar biasa. Apa kata istrinya Imran? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepada Engkau untuk anakku dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Dari syaitan yang terkutuk. Kekompakan, keturunan, ibu yang mengambil peran, keluarga yang memiliki tujuan, dan yang kelima, saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Yang keenam, yang terakhir, mohon maaf jadi yang terakhir karena saya mohon izin sampai 8/4. Yang terakhir, keteladanan keluarga Imran adalah ketat dalam masalah penghasilan rizki yang dimakan. Itu di ayat ke-37.
Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah menerima nazar, cita-cita, tekad istrinya Imran dengan penerimaan yang baik, dan Allah menumbuhkan Siti Maryam dengan penumbuhan yang baik, dan yang menanggungnya adalah Zakaria, Nabi. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, apa maknanya? Ya Allah, anak saya yang lahir perempuan, tapi enggak apa-apa. Walaupun anak saya perempuan, saya akan teruskan dengan cita-cita saya. Anak saya jadi pelayan di Masjidil Aqsa. Nyangakeun ya Allah. Walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Tetap disimpan, tetap diberikan ke masjid, kemudian tinggal di mihrab, dijaga, dirawat oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sebagai penanggung jawab Siti Maryam di dalam Masjidil Aqsa, ditempatkan di mihrab. Nabi Zakaria setiap waktu ngontrol ke ruangan. Dan setiap ngontrol Nabi Zakaria selalu menemukan rizki. Ada makanan. Kalau kita masuk ke kamar anak kita, ada sesuatu yang nggak kita kenal. Ada sesuatu yang barang yang rasanya kita nggak pernah membelikan. Kita nggak familiar. Kira-kira mulut kita diam atau kita bakal nanya? Apa pertanyaannya? Tah, eta. Itu bagian dari prinsip Quran. Anak kita pulang dari sekolah bawa mainan, tanya, dari mana itu mainan? Dari sekolah. Dikasih, ngambil. Punya siapa? Punya teman. Sudah izin? Belum. Kembalikan besok. Bahasa Al-Qurannya begini. Ya Maryam, anna laki hada. Maryam, di mihrabmu ada rizki, ada buah-buahan, ada makanan. Dari mana engkau dapat ini? Keteladanan keluarga Imran yang keenam, yang terakhir. Bukan yang terakhir dari semua, tapi yang terakhir di kesempatan kali ini. Keteladanan keluarga Imran yang keenam adalah ketat dalam penghasilan, teliti dalam masalah rizki yang dimakan. Kenapa? Banyaklah. Efeknya itu sangat besar. Contoh, punten. Kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga ke dunia? Gara-gara makanan yang dilarang masuk ke dalam perut. Setelah turun dari kenikmatan surgawi, kemudian akhirnya harus merasakan perihnya duniawi, dipisahkan di dunia. Kenapa dipisahkan di dunia? Gara-gara makanan yang dikonsumsi. Bahkan sejak di surga, kata Allah, Nabi Adam saat mencicipi, falamma dzaqas syajarata badat lahuma sau'atuhuma. Auratnya itu kelihatan, terbuka, nampak setelah mencicipi buah yang dilarang. Gara-gara makanan yang masuk. Maka kalau ada masalah dalam keluarga, yang diantara yang harus diperiksa adalah cek dari mana penghasilan, cek dari mana makanan, cek dari mana barang-barang yang ada di rumah. Jangan sampai ada yang haram, jangan sampai ada yang syubhat. Karena kalau sudah syubhat, gampang jatuh ke yang haram. Karena Nabi Adam saja di surga dilarang, nyicipnya nggak banyak, cuman bahkan ya ditafsir walaupun bukan hadis lah. Nabi Adam, kalau bahasa Al-Qur'annya, dzaqo itu mencicipi, belum menelan. Falamma baru mencicipi. Bahkan ada yang menyebut saat Nabi Adam makan itu sampai ke tenggorokannya. Di situ Nabi Adam kemudian memuntahkan. Makanya jadilah jakun cenah. Tapi enggak. Karena baru sampai di sini cenah gitu. Ala kulli hal, falamma dzaqa syajarah badat lahuma. Nabi Adam gara-gara makan dan Siti Hawa gara-gara makan yang terlarang, auratnya jadi terbuka, Allahnya jadi marah, diturunkan dari surga, dipisahkan di dunia. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, cek makanan yang dikonsumsi oleh keluarga kita. Dapatnya dari alhamdulillah saat keluarga kami mah vegetarian, makannya sayur-sayuran. Ya halal tidak bukan hanya bendanya, caranya juga. Makannya memang buah anggur. Tapi menang mah
Ustaz, alhamdulillah saya mah caranya halalnya, caranya halal, tapi data daging babi. Belinya benar, beli tidak maling, tapi ada barangnya barang yang haram. Barangnya juga halal, caranya juga benar. Caranya juga benar. Kadang kalau seandainya ada aib rumah tangga yang kemudian nyebar kemana-mana, cek jangan-jangan ada harta yang tidak halal yang dikonsumsi keluarga kita. Karena dulu Nabi Adam auratnya terbuka gara-gara makanan yang dilarang. Kalau yang awalnya keluarga terasa seperti syurgawi, tiba-tiba sekarang seperti duniawi. Dulu mah apa namanya? Auranya itu aura surga di keluarga teh. Sekarang auranya aura dunia banget. Cek apa yang dikonsumsi dan apa yang dimakan keluarga kita. Belajar dari perjalanan keluarga Nabi Adam, belajar dari keteladanan keluarga Imran. Ya Maryam, anna laki hadza? Aa, dapat buah ini dari mana? Aa, ini makanan dari mana? Aa, itu baju dari mana? Aa, itu dompet, dan seterusnya. Aa, uang jajan. Aa, bisa jajan sebanyak ini dari siapa? Anna laki hadza? Dari mana engkau mendapatkan ini? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak usah terlalu banyak, yang penting bisa diaplikasikan. 6, kita ulangi ya supaya tidak barho. 1, kekompakan. Bagaimana menjalin kekompakan menurut Al-Quran? Surat Ali Imran 159. Yang pertama, kelembutan. Yang kedua, memaafkan. Ingat kisah Landak. Yang ketiga, mendoakan. Yang keempat, mendengarkan. 1, kekompakan. Yang kedua, memang ada faktor keturunan. Yang ketiga, ibu yang ikut berperan. Yang keempat, keluarga yang punya tujuan. Yang kelima, saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kemudian yang keenam, memperketat pemasukan dan rizki yang dimakan. Mudah-mudahan 6 keteladanan dari keluarga Imran ini jadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderatornya. Barangkali ada yang bertanya? Alhamdulillah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oh, Pak Kusman. Assalamualaikum Ustaz. Tadi mungkin mohon dijelaskan untuk Maryam ini dititipkan ke Nabi Zakaria itu. Memang dalam hal itu konteksnya seperti apa gitu, tidak dibesarkan oleh orang tuanya. Mas. Ya. Ada pertanyaan kenapa Siti Maryam tidak dibesarkan oleh orang tua? Karena Siti Maryam sudah bernazar anaknya muharrar. Apa itu muharrar? Dari kata hurriyah. Hurriyah itu artinya merdeka. Merdeka itu artinya tidak terikat dengan orang tua. Pokoknya anak saya wakaf. Makanya diserahkan. Diserahkan itu saya nggak akan ngambil manfaat apa-apa. Saya nggak akan mengambil keuntungan apa-apa untuk anak saya. Anak saya pokoknya jadi pelayan Masjidil Aqsa. Itu sebabnya saat diserahkan ke Masjidil Aqsa ada rebutan. Rebutan DKM lah dalam tanda petik. Siapa yang ingin menjadi perawat Siti Maryam? Bagaimana mereka rebutannya? Mereka kemudian mengambil pulpen. Pulpennya kemudian dilemparkan ke air. Siapa yang pulpennya tetap mengambang, maka dia yang punya hak untuk merawat Siti Maryam. Yang lain pulpennya tenggelam, sementara pulpennya, penanya Zakaria tetap ngambang. Ustaz, di mana eta dongeng pulpen? Ti Al-Qur'an. Di Al-Quran. Ayat berapa? Ayat 40-an. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Wahai Muhammad, engkau tidak sedang bersama mereka saat mereka melemparkan penanya masing-masing, dan engkau tidak bersama mereka saat mereka berselisih siapa yang mau merawat Siti Maryam. Jadi kenapa dibesarkannya oleh Nabi Zakaria? Karena memang sudah diserahkan untuk sebagai nazarnya. Dan Nabi Zakaria termasuk ya pengurus DKM Masjidil Aqsa lah istilah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan lagi dari Ahwat. Barangkali ada yang bertanya. Ya enggak.
Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Di zaman sekarang ini untuk menjaga kekompakan sebuah keluarga itu bagaimana ya? Soalnya sekarang mungkin kompak tapi kompak main handphone gitu. Lagi berkumpul bersama tapi sibuk masing-masing seperti itu. Jadi gimana sih cara yang untuk kita melaksanakan di kehidupan sehari-hari, mengaplikasikannya bagaimana seperti itu? Terima kasih. Ya, kadang orang menyebutnya medsos, tapi kadang medsos juga bukan media sosial, media antisosial. Jadi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Mungkin kalau sudah kecanduan gadget keluarganya, ya mungkin sekali-kali menjauh semuanya. Dengan adanya medsos akhirnya jadi terasa lebih dekat. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, yang paling susah itu memang mencari titik keseimbangan. Kita tidak bisa melepaskan sama sekali gadget dari kehidupan saat ini, tapi kita juga tidak bisa gadget masuk 100% dalam keluarga. Maka di beberapa keluarga itu kadang dibuat aturan. Silahkan main gadget, tapi kalau sudah masuk kamar, simpan gadgetnya di luar, misalkan. Pokoknya kalau di dalam kamar, khususnya suami istri, misalkan, nggak boleh pakai gadget, nggak boleh pegang gadget. Atau kalau misalkan, ada juga keluarga yang lain, misalkan, saya nggak mau anak saya itu yang masih TK atau SD, itu melihat orang tuanya megang gadget. Ini adik saya. Adik saya punya peraturan begini. Antara suami istrinya, adik dan adik ipar saya, punya program, pokoknya kalau anak-anak melihat kita, jangan sampai anak-anak melihat kita pakai gadget. Kalau mau pakai gadget, nanti kalau anak-anak sudah tidur silahkan. Ada juga yang begitu, gitu. Supaya nanti anaknya nggak begini. Hari ibu, jangan main HP terus. Itu si bapak oke. Jadi heureun letah deh membelanya. Tapi kalau misalkan sudah tidur ambil gadget, lain cerita lah. Jadi memang ya pada akhirnya masing-masing punya kontrol pengendalian. Toh pada akhirnya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, apapun. Berlebihan dalam meninggalkan gadget juga di zaman sekarang nggak baik. Berlebihan dalam menggunakan gadget di zaman sekarang juga nggak baik. Segala sesuatu yang melewati batasnya itu nggak baik. Tinggal dibuat ya aturan di keluarga masing-masing saja. Pokoknya kalau ke ruang tamu, tinggalkan gadget masing-masing, taruh gadgetnya di sini di depan sudah. Atau ada jam-jam tertentu wifi di rumah dimatikan. Tapi kuota masih ada. Ala kulli hal, disepakati saja hal seperti itu, masalah teknis. Masuk rumah misalkan jam sekian nggak boleh pakai gadget dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka